orientasi kepada keberagaman yang memiliki berbagai perbedaan di dalam. Contoh di dalam kerangka filosofi, agama, moral, hukum, dan politik, di mana batas kolektifnya ialah pengakuan atas kemajemukan di dalam ketentuannya. Rumusan masalah pluralisme. Apa pengertian pluralisme? Apa makna pluralisme kebangsaan? Apa tujuan dari pluralisme kebangsaan? Tujuan pluralisme, tujuan untuk mampu memahami makna pluralisme dalam kehidupan bangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila. Pengertian pluralisme dalam perspektif agama. Menurut pandangan agama, pluralisme adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, yang berkaitan dengan penerimaan perbedaan terhadap agama-agama yang berbeda. Pluralisme dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme. Dua ciri lainnya ialah adanya cita-cita mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk terus mempertahankan kebinekaan itu. Secara konstitusional, Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat multikultural melalui studi-studi antropologi mengenai sistem pengendalian sosial atau social control di berbagai komunitas masyarakat di dunia. Kalangan ahli antropologi memberi kontribusi yang sangat penting dan bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial. Identik dengan istilah pluralisme yang berarti beragam, pendapat orang tentang ini juga beragam-ragam loh. Salah satunya secara harfiah yang mengartikan bahwa pluralisme berarti jamak, berbagai hal, beberapa, keberbagaian, dan atau banyak. Oleh karenanya, sesuatu dikatakan plural pasti terdiri atas banyak hal jenis, berbagai sudut pandang, serta latar belakang. Nah, hampir tidak mungkin masyarakat plural tidak terlibat dalam masalah dan konflik. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya pluralisme dapat mempersatukan bangsa. Contoh utamanya yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia yang kaya akan agama, ras, suku, serta budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pluralisme bangsa khususnya di Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbentuk kepulauan, juga karena bangsa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, juga karena kondisi iklim dan cuaca yang kompleks. Sinkretisme, reconception, sintetis, penggantian, dan agree-disagreement. Begitu juga pada agama, yaitu bahwa semua agama pada intinya sama dan satu, tetapi manifestasi sosial keturunannya secara historis berbeda serta mengandung makna kesediaan yang berlaku adil kepada kelompok lain, yang mana atas perdamaian dan saling menghormati. Ada dua konsep yang Nurcholish Madjid gunakan, yaitu al-Samba dan al-Islam. Saran 1. Untuk perguruan tinggi agar lebih meningkatkan rasa toleransi terhadap umat beragama, sebab hal itu sangat diperlukan di era modern saat ini. 2. Untuk para pengkaji pluralisme agama agar tidak hanya mengetahui secara teori saja, melainkan juga dapat mengambil nilai moral yang ada di dalam pluralisme tersebut. 3. Sebagai bangsa yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, sudah sepatutnya kita bisa menjaga perbedaan tersebut dengan baik.